Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, pelajaran produktif TSM. Nah, ini saya akan membahas materi kelas 10, ya, kelas 10. Nah, baik, kelas 10 TSM. Nah, baik, di sini kita ada sebuah mesin atau engine dari sepeda motor 4 langkah. Ya, sepeda motor 4 langkah ini khusus sepeda motor 4 langkah. Brand itu Yamaha Vega. Nah, di sini ada beberapa komponen. Ya, di sepeda motor dibagi menjadi beberapa komponen bagian kiri, komponen bagian kanan, komponen bagian depan, dan komponen bagian tengah. Ya, itu di sepeda motor, di mesinnya. Nah, kemudian yang kita bahas hari ini adalah komponen bagian atas, bagian depan, bagian kepala silinder. Ya. Kemarin kita sudah pernah bahas beberapa komponen, itu hanya beberapa komponen. Nah, sekarang secara definisinya, ya secara definisinya komponen bagian depan. Nah, baik, kita akan di sini tidak akan di mesin ini tidak dibongkar, nah, tidak di overhaul. Kita akan coba dengan yang udah di overhaul. Baik. Baik anak-anak. Di sini ada sebuah kepala silinder atau bisa dibilang silinder head. Ya, silinder head. Di sini ada beberapa komponen, ya, kemudian beberapa ukuran, ya, kemudian beberapa menggunakan alat ukur juga. Ya. Baik, kita akan bongkar. Nah, di sini ada bagian yang namanya kepala silinder. Di kepala silinder ini fungsinya untuk tempat penopang atau ya penopang dari sebuah locker arm. Ini locker arm. Oke, baik, kita akan buka. Nah, ketika membuka ini, di sini locker arm ini ditopang dengan poros locker arm. Nah, kita buka. Nah, di sini ada dratnya. Tarik. Oke. Ini yang disebut dengan locker arm. Ya. Locker arm. Poros locker arm, ini poros locker arm. Yang ini adalah locker arm. Ya, locker arm. Kemudian di sini ada yang namanya setelan katup. Nah, ini adalah yang namanya temprar atau bearing. Ya. Selanjutnya, kemudian di sini di kepala silinder juga ada yang namanya camshaft. Atau bahasa yang kalian kenal adalah knock-on as, tapi kalau bahasa teknisnya itu camshaft. Nah, di sini camshaft ini memiliki dua poros, ya, poros in dan poros out. Ya, poros in itu masuknya masuknya bahan bakar, dan poros out itu mengeluarkan sisa pembakaran. Ya, ini adalah camshaft. Nah, dari camshaft ini memiliki dua bantalan, yaitu bantalan yang kecil ini atau bearing, kemudian di sini bantalan yang besar. Oke, baik. Kemudian di silinder blok ini juga ada yang namanya klep atau valve. Ya. Klep ini fungsinya untuk membuka tutup atau pintu dari masuknya pembakaran dan hasil sisa pembakaran. Nah, klep ini juga atau valve ini juga ini ada umur teknisnya. Ya, ada umur teknisnya. Ya, bisa dari as ininya, as katupnya, bisa dari valve ininya. Ya, valve ininya nih sudah tajam. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya seal katup. Nah, seal katup ini juga ada umur teknisnya. Ya, seal katup ini juga ada umur teknisnya. Nah, seal katup ini fungsinya untuk supaya si oli dari silinder blok ini tidak masuk ke ruang bakar. Oke. Kemudian dari beberapa komponen ini ada standar ukurannya. Ya, ada standar ukurannya. Ya, jadi komponen ini harus diukur menggunakan salah satunya vernier caliper. Ya, jadi kita di sini menggunakan tingkat ketelitiannya itu
0,05 mm. Jadi kita bisa menggunakan 0,05 mm, bisa menggunakan 0,02 mm. Tergantung kita menggunakan vernier kalipernya. Oke, untuk masalah hasil sama persis. Oke, baik. Yang pertama kita ini juga diukur, yang namanya poros rocker arm diukur. Ya. Mungkin Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan vernier kaliper dengan ukuran ketelitian 0,05. Kemudian diameter dalam rocker arm diukur juga. Ya. Kemudian, nah ini diukur, katup ini diukur berapa sih tebalnya. Setelah itu diukur batang katup ini, ya, diukur berapa, ya, menggunakan vernier kaliper. Nah, kemudian untuk mengetahui ini lurus atau tidak, ya, ini mengetahui lurus atau tidak, kita menggunakan yang namanya dial indikator. Ya, dial indikator. Bagaimana cara menggunakannya? Kita menggunakan V-block. Ya, V-block. Ketika ini, oke, Bapak akan jelaskan tidak ini ya. Ini diukur. Oke. Diukur sesuai kalibrasinya. Ya, seperti ini. Bapak sudah menjelaskan sebelumnya. Ya, bagaimana cara menggunakan dial indikator. Ya. Nah, setelah ini terbentuk seperti ini, ya, kita kalibrasikan. Ya, kalibrasikan si garis ini, garis penunjuk ini menunjukkan ke angka 0. Nah, kemudian garis kecil ini itu menunjukkan ke angka 1. Kemudian diputar satu arah. Sebelum diputar, kita kasih tanda dulu di sini. Kasih tanda entah menggunakan spidol atau tip X, ya, biar titik pertama pemutaran ketahuan. Ya. Oke, baik. Bapak sudah menjelaskan komponen-komponen yang ada di silinder block, ya, di silinder head. Ini adalah ruang bakar. Ya, ruang bakar. Ini katup in dan ini katup out. Biasanya katup in ini lebih besar daripada katup out. Ya, biasanya. Nah, baik. Tugas untuk minggu ini, ingat, perhatikan, tugas untuk minggu ini untuk kelas 10 itu menjelaskan komponen yang ada di silinder block ini atau silinder head ini, ya. Silinder head ini kamu jelaskan yang tadi Bapak sebutkan, katup, kemudian ensaf, ada poros in, poros out, rocker arm, kemudian poros rocker arm. Itu kalian sebutkan komponen yang ada di silinder head ini. Paham? Termasuk bagian ke seal katup. Ya. Dan untuk tugas minggu pertamanya itu yang tadi Bapak bilang, kalian menyebutkan komponen yang ada di silinder head ini beserta fungsinya. Ya, paham? Ya, baik. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kamu WA langsung ke nomor Bapak. Tetap, ya, jaga kesehatan, diam di rumah, ya, lindungi keluarga kita. Baik, cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas apa?